Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Zakat adalah kewajiban yang tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga menyucikan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Melalui zakat, Allah mengajarkan kita tentang kepedulian dan keberkahan harta. Karena itu, penting bagi setiap muslim untuk memahami dan menunaikan zakat dengan benar. Dalam video ini, kita akan membahas zakat secara singkat dan jelas. Selamat menyimak dan mendengarkan. Yang pertama ada zakat fitrah. Apa sih itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan. Zakat ini dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok seperti beras dan tujuannya untuk menyucikan diri orang yang berpuasa serta membantu orang yang kurang mampu agar bisa ikut merayakan Idul Fitri. Adapun syarat wajib zakat fitrah ada 3. Yang pertama, beragama Islam. Artinya, zakat fitrah hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Jika seseorang bukan muslim, maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, memiliki kelebihan harta atau makanan. Maksudnya adalah orang tersebut memiliki makanan atau harta yang cukup untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya pada malam dan siang hari raya Idul Fitri. Jika kebutuhan pokoknya saja tidak cukup, maka ia tidak diwajibkan zakat fitrah. Yang ketiga yaitu menemui bulan Ramadan. Apa sih artinya? Artinya seseorang masih hidup dan mendapati waktu di bulan Ramadan, walaupun hanya sebentar. Misalnya lahir sebelum maghrib di akhir Ramadan, atau meninggal setelah masuk Ramadan. Yang kedua ada ukuran zakat fitrah. Ukuran zakat fitrah yaitu 1 sok makanan pokok. 1 sok itu setara dengan 4 mud. Jika diukur dengan timbangan sekarang, kira-kira sekitar 2,5 kg beras untuk setiap 1 orang. Jadi, setiap orang wajib mengeluarkan zakat fitrah sebanyak kurang lebih 2,5 kg beras atau makanan pokok yang biasa dimakan di daerahnya. Yang ketiga, waktu mengeluarkan zakat fitrah dari awal bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Namun, waktu yang paling utama adalah setelah terbenam matahari di akhir Ramadan, malam Idul Fitri, sampai sebelum sholat Id dilaksanakan. Jika zakat fitrah dikeluarkan setelah sholat Id, maka tidak lagi dihitung sebagai zakat fitrah, melainkan hanya sedekah biasa. Contohnya, jika dalam satu keluarga terdapat 4 orang, yaitu ayah, ibu, dan 2 anak, maka zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah untuk 4 orang. Jika 1 orang mengeluarkan 2,5 kg beras, maka total zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 10 kg beras. Selanjutnya, kita akan membahas zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang harus dikeluarkan atas kepemilikan harta apabila telah mencapai nisab dan haul. Zakat mal adalah zakat yang berkaitan dengan harta benda yang dimiliki seseorang. Harta yang dimaksud bukan hanya uang, tetapi juga bisa berupa emas, tabungan, hasil usaha, atau harta lain yang memiliki nilai. Namun, tidak semua harta wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat mal hanya wajib jika harta tersebut sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Islam. Adapun syarat zakat mal itu ada 4.
Yang pertama adalah berkembang atau bertambah nilainya. Maksudnya, harta tersebut memiliki kemungkinan untuk bertambah atau menghasilkan keuntungan. Contohnya adalah uang yang ditabung, uang hasil berdagang, atau emas yang disimpan untuk investasi. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya orang tua menabung uang hasil kerja setiap bulan. Uang tersebut terus bertambah karena disimpan, maka uang itu termasuk harta yang berkembang. Sebaliknya, barang seperti pakaian sekolah, sepatu, tas, atau handphone yang dipakai sehari-hari tidak termasuk harta yang berkembang karena tidak menghasilkan keuntungan. Syarat yang kedua adalah hak milik sempurna. Artinya, harta tersebut benar-benar milik orang yang akan mengeluarkan zakat. Contohnya, uang jajan yang sudah diberikan orang tua dan menjadi milik sendiri. Namun, jika uang itu masih berupa pinjaman dari teman, uang titipan, atau uang yang harus dikembalikan, maka harta tersebut belum wajib dizakati karena bukan milik sepenuhnya. Yang ketiga adalah mencapai nisab, yaitu batas minimal harta agar seseorang wajib mengeluarkan zakat. Nisab zakat mal ditentukan setara dengan 85 gram emas. Misalnya, jika harga emas 1 gram adalah 1 juta, maka nisabnya sekitar 85 juta. Jika jumlah harta seseorang sudah mencapai atau melebihi nilai tersebut, maka ia sudah wajib zakat. Jika belum mencapai, maka belum ada kewajiban zakat mal. Syarat yang terakhir adalah haul, yaitu harta tersebut telah dimiliki selama 1 tahun penuh. Contohnya, seseorang mulai menabung sejak bulan Januari. Jika sampai Januari tahun berikutnya, tabungan itu masih ada dan jumlahnya tetap mencapai nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakat mal. Namun jika sebelum genap 1 tahun uang tersebut habis digunakan, maka zakat mal tidak wajib dikeluarkan. Selanjutnya ada jenis harta yang wajib dizakati. Yang pertama ada rikas, harta temuan. Yang kedua ada perniagaan seperti perdagangan. Yang ketiga ada pertanian. Yang keempat peternakan. Yang kelima pertambangan. Dan yang keenam profesi. Selanjutnya kita membahas tentang nisab, waktu, kadar dari masing-masing zakat mal atau zakat harta. Yang pertama ada emas. Nisabnya 85 gram. Waktu kepemilikannya 1 tahun. Kadarnya 2,5%. Yang kedua ada perak. Nisabnya 595 gram. Waktu pengeluarannya 1 tahun, kadar 2,5%. Yang ketiga ada profesi. Nisabnya senilai emas 85 gram. Waktu kepemilikannya 1 tahun, kadarnya senilai 2,5%. Yang keempat ada perdagangan. Nisabnya senilai emas 85 gram, waktu kepemilikannya 1 tahun, kadar yang dikeluarkan 2,5%. Kelima itu ada pertanian. Pertanian ini ada 2 macam nisabnya. Yang pertama, jika pertanian tersebut berkulit, nisabnya 1,4 ton. Jika tidak berkulit, nisabnya 0,7 ton. Waktu kepemilikannya yaitu saat panen. Kadar yang dikeluarkan juga ada 2. Yang pertama, jika pengairan berbayar, maka yang dikeluarkan 5%. Jika pengairannya gratis atau dengan air hujan, maka pengeluarannya 10%. Selanjutnya rikas. Nisabnya tanpa nisab, waktu kepemilikannya saat ditemukan, dan kadarnya 20%.
Selanjutnya kita akan membahas nisab, waktu, dan kadar dari zakat peternakan. Yang pertama ada unta. Nisabnya, jika kita sudah mempunyai 5 ekor unta dan waktu kepengurusannya sudah 1 tahun, maka kadar pengeluaran dari zakat tersebut yaitu 1 domba. Yang kedua ada sapi. Jika kita mempunyai 30 ekor sapi nisabnya, maka waktu pengurusannya 1 tahun. Kadar yang dikeluarkan yaitu 1 sapi anak berusia 1 tahun. Yang ketiga ada kambing. Nisabnya 40 ekor kambing. Waktu pengeluarannya yaitu 1 tahun dan kadarnya yaitu 1 domba. Jika hewan lainnya seperti ikan atau ayam, nisabnya yaitu senilai emas 85 gram. Waktunya 1 tahun dan kadarnya 2,5%. Demikian penjelasan singkat yang bisa disampaikan. Semoga membantu dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.